kabar horor. Selamat malam sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Di malam yang dingin ini, Bang Fala akan menceritakan sebuah kisah seram seseorang yang hilang di hutan Alas Purwo. Kisah ini ditulis oleh sebuah akun yang bernama Sarang Demit. Dan langsung saja, mari kita simak kisahnya. Alas Purwo adalah tempat wisata yang sangat indah. Rumah bagi ratusan flora dan fauna. Di sana juga ada pantai yang ombaknya digadang-gadang, cocok untuk surfing. Di Alas Purwo juga ada pura yang disucikan oleh umat Hindu. Indah bukan? Tapi tunggu dulu, ada sisi lain dari Alas Purwo ini. Tempat ini terkenal sangat angker dan menjadi kerajaan jin di Pulau Jawa. Banyak cerita mistis di Alas Purwo ini. Pernah juga ada orang yang menghilang di hutan ini. Dan kali ini Simbah, ini adalah sebutan dari narasumber. Dia mau cerita tentang kisahnya dari seseorang yang bernama Cahyo, yang menjadi guide bagi kedua temannya yang berkemah di pantai Pancur. Ya, sebut saja namanya Cahyo. Dia adalah seorang IT support di salah satu perusahaan asing. Itu adalah perusahaan startup dan kebetulan saat ini si Cahyo ini sudah jadi staf senior di sana. Semua teman-teman kantornya Cahyo ini tahu kalau dia adalah anak pecinta alam. Ya memang dari sejak kuliah, Cahyo suka banget menjelajahi alam, naik gunung, pergi ke pulau-pulau terpencil, dan menelusuri hutan-hutan tropis. Di Instagramnya sendiri juga penuh dengan koleksi foto perjalanannya keliling Indonesia. Hampir semua tempat terkenal di Indonesia sudah Cahyo datangi, termasuk gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa. Sudah dia daki semuanya. Bahkan ada yang pernah dia daki berkali-kali, karena tak jarang dia diminta untuk menjadi guide atau menjadi penghubung, pengantar bagi rombongan wisata ataupun pendaki. Dari semua perjalanannya si Cahyo itu, ada satu perjalanan yang dia sesali, yaitu perjalanan ke Alas Purwo. Jujur, sebelumnya dia memang sudah pernah main ke Alas Purwo dan semuanya baik-baik saja. Tak ada hal aneh yang terjadi. Alas Purwo memang tempat yang cocok kalau mau camping di sana. Suasananya tenang. Kalau beruntung, orang-orang yang camping itu juga bisa menemukan rusa liar dan bisa selfie sama rusa-rusa itu. Pertama kali ke sana, Cahyo ini mulai tidak percaya sama cerita-cerita mistis yang tersebar di masyarakat. Karena ya si Cahyo dengan teman-temannya yang lain santai-santai saja kalau ada di sana. Tapi semua keyakinannya itu sirna. Dan dia ini mulai percaya adanya kekuatan gaib di Alas Purwo saat kedua kalinya dia berkunjung ke sana. Awal ceritanya adalah seperti ini. Sore itu setelah selesai membetulkan koneksi wifi di kantornya yang down, ada dua orang staf yang menghampiri si Cahyo. Mereka adalah Sekar dan Bambang. Menurut gosip yang Cahyo dengar dari teman-teman kantornya, katanya si Sekar dan Bambang ini baru saja jadian seminggu lalu. Ya menurut Cahyo sih mereka ini serasi-serasi saja. Sekar adalah perempuan cantik dan seksi. Dan si Bambang juga cowok yang cool, badannya sudah kayak binaragawan. Kalian ada yang dapat gua bantu? Tanya si Cahyo pada mereka berdua. Bambang dan Sekar malah senyum-senyum. Lo berdua kenapa? Kesambet lo? Tanya Cahyo. Enggak mas, jadi gini mas Cahyo. Mas pasti sudah tahu kan kalau kami berdua baru saja jadian. Nah, ceritanya kami mau liburan ke tempat yang angker gitu mas. Soalnya kami berdua suka banget sama suasana horor, kata si Bambang sambil tersenyum.
Nah, terus apa hubungannya denganku? Tanya si Cahyo. Kami berdua mau camping gitu mas di Alas Purwo. Katanya Mas Cahyo pernah ke sana ya? Tanya si Bambang. Iya sih. Tapi kayaknya gua sibuk banget nih. Cahyo sudah tahu kalau mereka pasti memintanya untuk jadi guide-nya. Dan kebetulan saat itu si Cahyo ini lagi ya mager-mageran lah di tempat kerjanya atau di rumahnya. Gini Mas Cahyo, kami cuma minta guide saja ke sana untuk 1 malam saja. Dan kami sudah menyiapkan bayaran yang lumayan besar buat Mas Cahyo. 3 juta mas, mau nggak? Kata si Bambang. Dia ini langsung nembak dengan harga seperti itu. Kayaknya gua nggak bisa deh. Soalnya benar-benar lagi banyak kerjaan sekali di rumah, kata si Cahyo. Gimana mas kalau 4 juta mas? Kata si Sekar. Oh oke jadi kalau seperti itu, kata si Cahyo tanpa basa-basi. Dan dia langsung menyanggupi tawarannya. Ya lumayan juga dibayar 4 juta rupiah. Singkat cerita tanpa banyak berlama-lama, mereka bertiga pun mengambil cuti di hari yang sama. Dan untungnya di ACC sama atasan. Mereka bertiga pun ke Alas Purwo dan bukan di hari weekend, melainkan di hari-hari biasa. Ya hari-hari jam kerjalah. Maksudnya biar tak banyak orang juga yang ada di camping groundnya. Pagi sekali, mereka bertiga berangkat dari stasiun Gambir. Tujuan mereka adalah Banyuwangi. Tentu, mereka harus bermalam dulu di penginapan, karena pas sampai ke sana, hari sudah mulai gelap. Nah, malamnya, di penginapan itu, si Cahyo langsung cari informasi sewa mobil, karena tidak ada mobil umum yang menuju ke Alas Purwo. Setelah bermalam di penginapannya, barulah di hari Selasanya, mereka bertiga ini berangkat ke Alas Purwo menggunakan mobil charteran. Si pengemudi mobilnya ini sangat ramah. Dia berbicara dengan logat Jawa yang kental. Dia juga sempat nanya soal tujuan mereka ke Alas Purwo. Ya Cahyo menjawab saja mau camping. Dan si sopir ini bilang kalau mau main ke Alas Purwo jangan sampai ngomong gegabah, apalagi bertingkah sembarangan. Dan itu tentu saja si Cahyo sudah paham soal itu dan tidak perlu dikasih tahu. Sepanjang perjalanan, Cahyo perhatikan si Bambang dan Sekar ini mesra sekali. Maklum, mungkin ini adalah liburan pertama bagi mereka. Jadi ya kayak bulan madu saja. Cahyo sendiri yang memang sudah berumah tangga, biasa saja melihat kemesraan mereka. Bodoh amat, yang penting mendapatkan 4 juta. Selang beberapa saat, mobil yang mereka tumpangi tiba di berhutani Alas Purwo. Sejauh mata memandang, hanya terlihat pohon-pohon besar berjajar di pinggiran jalan. Jalan di Alas Purwo juga sudah aspal. Tujuan mereka adalah Pantai Pancur. Di sana mereka akan camping selama 1 malam. Tak lama kemudian mereka pun tiba di pos Rowo Bendo, Alas Purwo. Pos ini dikhususkan untuk kegiatan para turis. Setiap pengunjung harus membayar tiket masuk di pos itu. Singkat cerita, setelah membayar tiket, mobil pun melaju kembali. Saat itu hari sudah mulai sore. Mereka akan melewati pantai Triangulasi terlebih dulu sebelum tiba di Pantai Pancur. Namun tanpa diduga-duga, ada seorang lelaki yang mencegat mereka di tengah-tengah jalan. Dari penampilannya dia seperti orang gila. Lelaki itu benar-benar ada di tengah jalan. Sopir pun langsung menginjak rem. Dia membuka kaca mobilnya. "Woi, awas, jangan berdiri di tengah jalan," bentak sopir itu. Bukannya menghindar, lelaki itu malah mendekat ke arah mereka. Pakaian lelaki itu compang-camping, bahkan kelaminnya ini juga kelihatan, karena celana yang ia gunakan itu bolong di bagian tengah. Sekar menjerit takut. Dia dipeluk oleh si Bambang pacarnya. Si sopir turun dari mobilnya. Saya mendengar orang gila itu teriak-teriak menggunakan bahasa Jawa. "Kanjeng ngerti niati kue kabeh, kanjeng ngerti niati kue kabeh," begitu katanya. Yang artinya, Gusti mengerti niat kalian semua, Gusti mengerti niat kalian semua. Seperti itulah. Cahyo tidak mengerti kenapa orang gila itu berkata seperti itu. Saat itu Cahyo menganggap ocehannya adalah omong kosong.
Akhirnya si sopir pun berhasil mengusir orang itu. Dia masuk ke hutan sambil berteriak-teriak mengucapkan hal yang sama. Dan saat Cahyo menanyakan siapa dia, si sopir itu juga tidak tahu. Pak sopir tak pernah melihat orang gila itu di sepanjang jalan Alas Purwo ini. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melewati pantai Triangulasi, akhirnya mereka tiba di pantai Pancur. Tadi di jalan mereka sempat melihat ada beberapa orang berpakaian serba putih yang khas untuk ibadah umat Hindu. Mungkin saja mereka berasal dari Bali. Sebelum pantai Triangulasi, memang ada pura luhur Giri Salaka yang dikeramatkan oleh orang-orang Hindu dan biasanya digunakan untuk upacara keagamaan. Mereka pun turun dari mobil. Saat mereka tiba di sana, matahari sudah mau tenggelam, alias sudah hampir maghrib. Dari sana terlihat pantai Pancur yang sedang memerah, menyusul akan tenggelamnya matahari. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah membayar sewa mobil, Bambang dan Sekar langsung berlarian menuruni anak tangga yang kebetulan pantainya ada di bawah. Mereka berdua layaknya pasangan suami istri yang baru saja menikah. Bambang dan Sekar tampak mesra. Mereka berfoto di pantai itu. Sementara si Cahyo sibuk mendirikan tenda untuk mereka. Mereka membawa 2 tenda. Satu tenda yang ukurannya besar untuk mereka berdua, sedangkan yang satu lagi berukuran kecil untuk si Cahyo sendiri. Tenda pun berhasil dinyalakan atau dibuat. Cahyo naik ke atas tangga untuk mendirikan sholat maghrib. Kebetulan di atas sana ada sebuah musola. Dan pas si Cahyo masuk ke dalam musola itu, dia melihat musola itu tampak sepi. Dan hanya ada satu orang lelaki paruh baya yang berpakaian seperti Wali Songo sedang sholat. Cahyo pun bermakmum pada lelaki itu. Dia langsung mengeraskan bacaan sholatnya. Selesai sholat, Cahyo berzikir sejenak, sementara lelaki itu juga masih berzikir di depannya. Tak lama kemudian Cahyo pun beranjak dari musola itu untuk menghampiri Bambang dan Sekar. Pas si Cahyo sampai ke pantai, ternyata Bambang sudah membuat api unggun. Entah dari mana dia mendapatkan kayu bakar kering itu. Sekar dan Bambang mengeluarkan makanan yang mereka bawa dari rumah, seperti sosis, mie instan, dan lain-lain. Mereka juga membawa berbagai macam cemilan. Cahyo juga mengeluarkan makanannya sendiri dari dalam tas berupa mie instan. Dan singkat cerita mereka pun makan malam di sana. Masuk waktu Isya, kembali Cahyo ini ke musola. Dan ternyata si lelaki yang berpakaian layaknya Wali Songo itu masih berzikir di dalam masjid atau musola yang ada di atasnya pantai. Cahyo tidak berani menyapa, takut mengganggu. Akhirnya Cahyo salat sendirian saja. Dan mungkin si lelaki itu sudah salat duluan tadi. Setelah salat, Cahyo pun kembali ke tenda. Dan malam pun semakin larut. Cahyo beranjak ke tenda, sementara Sekar dan Bambang masuk ke tenda mereka. Cahyo tidak peduli apa yang mau mereka lakukan di dalam tenda itu. Bodoh amat. Yang penting dapat 4 juta. Entah kenapa, malam itu Cahyo tidak bisa tidur. Padahal suasananya mendukung sekali untuk tidur. Cuacanya dingin dan terdengar suara ombak. Cahyo pun membuka sleting tendanya dan melongokkan kepala keluar tenda. Dan tak sengaja Cahyo melihat bayangan Bambang dan Sekar sedang melakukan hubungan intim. Lampu tenda mereka masih menyala, sehingga bayangannya jelas terlihat. Asem. Apa-apaan ini, batin si Cahyo. Cahyo langsung menutup kembali pintu tenda itu dan mencoba untuk memejamkan mata. Suara mereka benar-benar mengganggu. Cahyo mencoba untuk menutup kedua telinganya, tapi erangannya masih terdengar. Dan kemudian Cahyo mendengar mereka berdua ini berteriak. Cahyo lalu membuka pintu tendanya dan melongok melihat ke tenda mereka berdua. Pintu tenda mereka ini masih tertutup rapat, tapi Cahyo tidak lagi melihat bayangan mereka.
Cahyo kemudian keluar dan ingin melihat apakah ada masalah dengan mereka. Buru-buru Cahyo membuka pintu tenda mereka itu, dan ternyata mereka menghilang. Tapi baju dan pakaian dalam mereka masih tergeletak di sana. Cahyo pun panik, lalu berteriak memanggil nama mereka. Dia ambil senter dari dalam tenda, lalu dia sorotkan ke pasir. Di sana ada jejak kaki. Cahyo yakin itu adalah jejak kakinya Bambang dan Sekar. Dan segera Cahyo mengikuti jejak kaki itu. Ternyata jejak itu mengarah ke anak tangga. Dan di anak tangga Cahyo melihat ada kembang melati yang berserakan. Cahyo yakin ini adalah sebuah petunjuk. Dengan memberanikan diri, dia ikuti taburan kembang melati itu. Semakin dia ikuti, semakin dia masuk ke dalam hutan alas purwo. Sekelilingnya gelap sekali. Namun dengan cahaya senter, Cahyo masih bisa melihat taburan melati di tanah. "Sekar, Bambang, di mana kalian?" Cahyo tak henti-hentinya berteriak memanggil nama mereka berdua. Sialnya, ada tanda-tanda keberadaan Bambang dan Sekar. Cahyo melirik jam tangannya. Ternyata sudah jam 1 dini hari. Cahyo masih yakin kalau taburan bunga melati ini adalah petunjuk keberadaan Bambang dan Sekar. Cahyo menyorotkan senter ke batang-batang pohon. Dan di situ, samar-samar, dia melihat segerombolan orang berpakaian serba putih. Mereka pasti mau beribadah di pura. Buru-buru Cahyo pun menghampiri mereka. "Maaf Pak, apa Bapak melihat 2 orang yang lewat sini Pak?" tanya si Cahyo. Anehnya si bapak itu tidak menjawab pertanyaannya Cahyo. Dan bapak-bapak itu terus berjalan mengikuti rombongan. Dan tak lama kemudian mereka semua berhenti serentak. Cahyo masih memperhatikan langkah mereka. Lalu tiba-tiba kepala mereka ini berputar 180 derajat, sehingga semua orang di sana melihat ke arah Cahyo sambil tersenyum mengerikan. Mata mereka melotot semua. Cahyo pun kaget dan langsung lari terbirit-birit. Seorang manusia tidak mungkin bisa memutar kepalanya hingga sampai ke punggung. Mereka semua pasti makhluk halus penghuni alas purwo. Cahyo lari sekuat tenaga tanpa arah tujuan menjauh dari rombongan tadi. Cahaya senternya tak mampu menyinari jalan karena semakin lama hutan ini semakin berkabut. Rasanya Cahyo semakin tersesat saja. Setelah beberapa saat lari tanpa arah, Cahyo mulai kelelahan. Masih dalam napas terengah-engah, dia pun memperlambat langkahnya. Cahyo berusaha untuk mencari kembang melati tadi, tapi sekarang sudah tidak ada. Cahyo pun melanjutkan perjalanan. Entah mau kemana arahnya. Cahyo merasa dirinya malah semakin tersesat. Sekitar 30 menitan, Cahyo melihat sebuah gua. Di gua itu Cahyo mendengar suara orang minta tolong. "Tolong, tolong, tolong." Cahyo sangat kenal suaranya. Itu adalah suaranya Sekar. Buru-buru Cahyo menghampiri gua itu. Dan pas dia masuk ke dalam gua, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Cahyo hanya melihat banyak sekali sesajen, kembang melati, dan sebuah batu yang dibungkus menggunakan kain berwarna putih. Cahyo berteriak memanggil-manggil nama Bambang dan Sekar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Cahyo curiga kalau yang teriak barusan itu bukanlah Sekar, melainkan makhluk halus yang menyerupai Sekar. Karena takut, Cahyo pun keluar dari dalam gua itu. Dan ternyata di luar sudah ada seorang lelaki parubaya. Cahyo menghembuskan napas lega karena dia adalah lelaki yang sempat dia temui saat sholat di musola. Cahyo pun meminta tolong pada lelaki itu. Tapi tatapannya datar. Dia menoleh ke wajah Cahyo dan berkata, "Dua temanmu itu sudah membuat penghuni alas purwo ini marah." "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?
Tolong temukan teman-teman saya, Pak. Cahyo memohon. Kau pergi saja ke arah barat. Nanti kau akan menemukan mereka di sana. Dan saranku, jangan menoleh ke belakang. Teruslah jalan sampai kau menemukan teman-temanmu itu, kata lelaki itu. Dan anehnya, pas Cahyo menoleh lagi ke lelaki tadi, ternyata dia sudah hilang entah kemana. Cahyo benar-benar kaget. Padahal barusan dia masih ada di sampingnya Cahyo. Tanpa pikir panjang lagi, Cahyo menuruti perkataannya. Cahyo mulai berjalan ke arah barat. Entah apa yang akan dia temui di sana. Semoga saja lelaki tadi benar kalau Cahyo bisa menemukan Bambang dan Sekar. Dan sekitar 20 menit kemudian, Cahyo mendengar ada suara langkah seseorang yang mengikutinya. Sek, 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 sek. Cahyo ingat pesan dari si lelaki paruh baya itu. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Saat Cahyo ini berhenti, suara langkah kaki itu juga berhenti. Dan tiba-tiba saja, ada seseorang yang menyapa Cahyo dari belakang. Halo, begitulah sapaannya. Itu adalah suara seorang lelaki yang sangat mengerikan. Cahyo sama sekali tidak berani menoleh ke belakang dan terus berjalan ke arah barat. Dan semakin lama Cahyo mendengar suara langkah kaki itu semakin banyak. Itu seperti rombongan orang yang mengikuti Cahyo. Jujur, saat itu Cahyo semakin takut saja. Sekuat tenaga dia pun berlari. Cahyo tak peduli dengan rombongan yang terus-terusan mengikutinya. Sekitar 20 menit berlalu. Tenaganya semakin terkuras. Kemudian Cahyo melihat ada sebuah rumah panggung. Aneh, kenapa ada rumah di tengah hutan seperti ini? Tampak dari jendela rumah itu sebuah cahaya lampu canting dan bayangan wanita yang berlalu lalang. Cahyo menyangka pasti itu adalah rumah seorang warga. Ya, apa salahnya kalau Cahyo bertanya ke penghuni rumah itu? Siapa tahu ada petunjuk. Cahyo pun langsung menghampiri rumah tersebut. Beberapa kali dia mengetuk rumah itu. Dan sesaat kemudian terdengar suara seorang wanita yang mendekat. Gagang pintu berputar tanda ada yang membukakan pintu. Tampaklah seorang wanita muda yang amat-amat cantik. Dia mengenakan baju kebaya dan kain batik. Wanita itu tersenyum dan menyapa Cahyo dengan sangat ramah. Ada apa ya, Mas? Tanya wanita itu. Maaf, Mbak, saya mau tanya, apa Mbak melihat 2 orang yang melintas di sekitaran sini? Tanya si Cahyo. Oh, 2 orang yang telanjang itu ya, Mas? Tanya wanita itu. Iya, Mbak, itu teman-temanku yang hilang. Mbak tahu di mana dia? Tanya si Cahyo. Wah, tadi sih sempat mampir ke sini, Mas. Dan sekarang lagi pergi sama bapak. Katanya sih nggak lama. Mas tunggu saja dulu di sini. Bapak pasti nggak lama kok, kata wanita itu. Dia pun mempersilahkan si Cahyo untuk masuk. Nama wanita itu ternyata Bella. Dia sangat ramah dan cantik. Ada tahi lalat di pipi sebelah kanannya, menambah kesan cantiknya wanita itu. Bella muncul dari dapur dengan membawa makanan ringan dan teko air kecil. Silakan, Mas, kata Bella sambil tersenyum. Iya, terima kasih, Mbak. Kalau boleh tahu, bapaknya Mbak dan kedua teman saya itu pergi kemana ya? Nah, itu Mas, saya nggak tahu. Tunggu saja, Mas. Bapak nggak akan lama kok, kata si Bella. Cahyo pun menurut saja, karena malam memang sudah sangat larut. Bella pamit ke kamarnya untuk tidur. Dia juga memberikan Cahyo bantal untuk istirahat. Setelah Bella masuk ke dalam kamarnya, seketika Cahyo teringat rombongan orang yang mengikutinya. Apakah mereka sudah pergi? Dan saat itu juga, Cahyo pun mengintip dari balik jendela. Betapa terkejutnya saat dia melihat ada banyak orang yang berdiri di halaman rumahnya Bella. Mereka semua berwajah pucat, bajunya putih semua, celananya juga putih. Siapa orang-orang itu?
Dan kenapa dia mengikuti si Cahyo? Karena takut, buru-buru Cahyo membaringkan badannya dan mencoba untuk tidur. Cahyo pun terlelap. Entah berapa lama dia tidur. Yang jelas pas dia bangun, hari masih gelap. Dia cek jam tangannya. Ternyata jam 12 malam. Itu berarti Cahyo ini tidur kebablasan. Karena saat Cahyo itu pertama mencari Sekar dan Bambang, Cahyo melihat jamnya ini jam 1 dini hari. Sekarang malah jam 12 malam. Saat itu Cahyo juga baru ingat kalau dia meninggalkan HP-nya di tenda. Perlahan Cahyo bangun dan menghampiri kamar Bella. Dia ketuk pintu kamarnya, tapi tak ada jawaban dari Bella. Malah Cahyo mendengar ada seorang wanita yang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Itu sangat mengerikan. Akhirnya Cahyo mengintip dari celah bilik kamarnya. Dan di sana tampaklah sosok wanita bertubuh besar. Dia mengenakan jubah warna putih. Rambutnya panjang sekali sampai menyentuh lantai. Entah apa lagu yang ia lantunkan. Yang jelas wanita itu pasti bukan Bella. Dia pun membalikkan badan. Dan tampaklah wajahnya yang membusuk penuh belatung. Cahyo pun berteriak dan lari ke dapur. Di dapur Cahyo mendapati banyak sekali sesajen. Ada pisang, kemenyan yang masih mengepulkan asap, kembang melati, dan berbagai macam sesajen lainnya. Cahyo pun keluar dari rumah itu melalui pintu dapur. Kemudian dia lari sekuat tenaga. Dan lagi-lagi saat dia lari, Cahyo mendengar suara seseorang yang menyapanya dari belakang. "Halo!" Cahyo tidak peduli dengan suara itu dan terus saja berlari sekuat tenaga. Cahyo benar-benar kaget dengan apa yang dia lihat di hadapannya. Itu adalah sebuah rumah milik panggung milik Bella. Semakin Cahyo lari, rasanya semakin disesatkan saja. Dan Cahyo hanya berputar-putar saja di satu tempat. Ketika mau lari ke barat, Cahyo menemukan lagi rumahnya Bella. Ke arah utara, menemukan lagi rumahnya Bella. Ke arah kembali juga menemukan lagi rumahnya Bella. Dan ketika dilihat, tampak dari jendela rumah itu sosok kuntilanak yang sedang memandangi Cahyo. Segera pun Cahyo terus lari dan lari menjauh dari rumah itu. Lalu tak lama, Cahyo berada di antara pohon-pohon besar. Saat itu dia melihat Bambang dan Sekar berjalan telanjang bulat masuk ke kegelapan. Mereka berdua dikawal oleh dua makhluk bertubuh besar dan tinggi. Bahkan tingginya sampai melebihi batang-batang pohon. Dua makhluk raksasa itu membawa si Bambang dan Sekar. Cahyo pun berusaha mengikuti mereka. Tapi entah kenapa tiba-tiba kedua kakinya ini tergelincir. Cahyo seperti masuk ke dalam jurang. Tubuhnya menggelinding dan sesekali menghantam pohon. Cahyo mengaduh kesakitan. Untung saja dia masih sadar, tapi dia pun tak sanggup lagi untuk bangun. Cahyo benar-benar tidak berdaya. Dan saat itu juga Cahyo melihat rombongan orang berwajah pucat mengelilinginya. Mereka semua menatap Cahyo dengan tatapan datar. Dari kerumunan itu muncul 4 orang yang membawa keranda mayat. Mereka memasukkan Cahyo ke dalam keranda itu. Cahyo sama sekali tidak bisa berontak. Mereka membawa Cahyo entah kemana. Keranda itu ditutup kain warna putih. Dan dari dalam keranda, Cahyo bisa mendengar suara perempuan berbicara dengan bahasa Jawa. Yang kira-kira artinya, "Mulih, niatmu iki apik, pulanglah. Kamu yang mempunyai niat bagus di sini." Begitulah katanya. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Cahyo benar-benar tak sadarkan diri. Dan saat siuman, Cahyo sudah ada di pinggir jalan. Warga langsung mengerumuninya. Lama kemudian ambulan datang dan mereka membawa Cahyo ke rumah sakit. Bambang dan Sekar ditetapkan sebagai orang hilang dan tidak pernah ditemukan. Ya, Cahyo mendengar sebuah mitos. Katanya memang tidak sedikit. Ada juga orang-orang yang dibawa masuk ke alam jin alas Purwo. Bisa jadi itu Bambang dan Sekar. Dan bisa jadi mereka masih hidup sampai sekarang.
tapi mereka ada di alam jin. Selesai.